Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di Republik Bibit. Jumpa lagi dengan kami Republik Bibit, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pagi hari ini kami sudah berada di lokasi penanaman durian di Desa Lubuk Agung, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, teman-teman. Alhamdulillah, hari kesekian kami nggak hitung keberadaan kami di Kota Kampar atau di Kabupaten Kampar. Kami sedang melanjutkan proses penanaman yang sudah kami lakukan sejak beberapa hari yang lalu. Bisa teman-teman lihat, kami sedang berada di area bukit di sebelah ujung sini. Jadi karena cuaca di Riau ini dan di Jawa Tengah atau di tempat kami itu cukup signifikan perbedaannya, jadi kami yang harus beradaptasi, teman-teman. Kalau biasanya orang-orang lain atau orang-orang umum pada umumnya mulai kerja jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore barangkali. Nah, oleh karena di sini panasnya kalau siang hari itu bukan lumayan ya, memang panas banget gitu, sehingga kami mulainya lebih pagi. Kami tadi berangkat dari base camp atau berangkat dari tempat kami tinggal jam 6 pagi sudah keluar. Nah, sekarang kita sudah mulai kerja. Harapannya nanti setelah matahari mulai meninggi, kita sudah dapat beberapa pekerjaan dan secara tenaga kita tidak terlalu terkuras karena panasnya matahari itu tadi, teman-teman. Jadi ada jam kerja yang harus kita ubah atau jam kerja yang harus kita sesuaikan dengan kondisi alam di sini. Jadi kalau alamnya kan nggak bisa kita modif, tapi kalau jam kerjanya bisa kita atur-atur. Jadi kita bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi, supaya pada saat panas nanti kita sudah dapat pekerjaan. Begitu kira-kira, teman-teman. Dan ternyata di pagi hari suasananya atau udaranya di sini sejuk sekali, teman-teman, karena masih banyak hutan, masih banyak pohonan seperti itu. Nah, ini kita ada di sudut sebelah kanan kita kalau arah dari pondok sebelah sana. Nah, kita bisa melihat hampir semuanya area lahan yang kita tanami, teman-teman. Nah, selain tim kami, selain tim penanaman, ada juga tim lain yang memang sedang mengupayakan airnya. Jadi nanti kita jalan dua-dua, ada tim tanam dan juga tim pengondisian air. Nah, untuk sumber airnya kita ambil di sebelah sana, teman-teman. Tuh ada di depan mobil itu, turun ke bawah, yang ada pipa-pipa itu turun ke bawah. Sejak beberapa hari yang lalu sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan nanti airnya bisa segera keluar dan bisa naik ke kolam yang atas sana. Nanti mungkin kalau sempat kita akan videokan atau kita akan review kolam penampungan airnya yang sangat besar itu, supaya teman-teman nanti ada gambaran, barangkali bisa jadi referensi begitu. Yuk, kita ajak teman-teman keliling-keliling ke lokasi yang akan kita tanamin. Teman-teman lagi pancang. Jadi karena lahannya tidak rata, ya jarak tanamnya kita maksimalkan di 10 meter kali 10 meter. Tapi akan ada beberapa dan sudah terjadi bahkan yang jaraknya 10 kali 13 meter, 10 kali 18 meter bahkan ada. Jadi tidak rata semuanya, teman-teman. Kita hanya ukur bagian nyampingnya saja, karena kalau yang terasan seperti itu, teras ring seperti itu, jadi kita tidak bisa ukur sama antara ke kanan dan ke bawahnya sama-sama 10, nggak bisa. Jadi kita hanya hitung ke samping saja 10 meter,
Yang ke bawah hampir bisa dipastikan udah lebih daripada 10 meter jarak dari atas ke bawahnya gitu. Mengenai pola penanaman, kami lakukan pola penanaman dengan sistem semi busut, dan kondisi tanahnya di sini atau karakter tanahnya di sini merupakan tanah yang cukup baik, porositasnya terbagi menjadi 3 lapisan yang saya tahu di sini. Yang mana lapisan permukaan paling atas itu tanahnya modelnya seperti ini teman-teman. Ada, kalau menurut saya ini adalah topsoilnya yang tergabung dari lapuk-lapukan dedaunan, ranting-ranting dan sebagainya di permukaan paling atas, lalu masuk ke permukaan berikutnya. Ini tanahnya sudah model kuning-kuning seperti ini. Lalu di lapisan berikutnya di kedalaman 1 meter sampai dengan 1,5 sampai 2 meter, saya lihat dari bekas terasan itu hampir seperti batu cadas begitu teman-teman. Jadi di kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter itu sudah batu cadas. Nah, itu menurut saya yang kemudian membuat konstruksi terasan ini menjadi kuat dan minim sekali pergerakan tanahnya atau minim sekali longsornya teman-teman, karena memang di bawahnya itu hampir seperti batu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan atau kalau saya nggak lupa nanti akan saya review teman-teman ya. Saya akan coba zoom in apa zoom out ini ya. Nah itu teman-teman, kondisi di kedalaman 2 meter itu tanahnya sudah seperti itu tuh. Nah yang sana itu ya, yang depan kita itu. Jadi di kedalaman 2 meter tanahnya modelnya sudah seperti batu cadas begitu. Jadi itu mungkin yang kemudian membuat struktur tanahnya atau konstruksinya itu menjadi sangat kuat. Namun di permukaan paling atas atau di topsoilnya yang kita gunakan untuk menanam, itu tanahnya modelnya seperti ini. Nah ini tingkat porositasnya juga bagus sekali, sehingga kita tidak lagi memerlukan sekam untuk menambah porositas tanahnya. Begitu kira-kira yang kami tahu teman-teman. Jadi jarak tanamnya tadi sudah kita bahas. Mungkin nanti di sela-sela video ini teman-teman akan saya ajakin melihat pemandangan dari ketinggian. Mungkin nanti kalau sempat ya teman-teman, nanti akan saya sertakan videonya. Dan kalau videonya kurang bagus ya mohon dimaklumi teman-teman ya. Kami edit sendiri teman-teman. Jadi yang ingin kami sampaikan itu adalah informasi mengenai kondisi tanah, model-model tanah begini. Jadi saya berharap apabila nanti ada penonton yang barangkali sedang menginginkan untuk menanam durian dengan memiliki lahan yang konturnya berbukit seperti ini, atau bahkan sangat terjal bukitnya di kemiringan sampai dengan 30 sampai 45 derajat, ya cara seperti ini bisa digunakan. Jadi dibikin model terasan seperti ini bisa. Atau kalau mau lebih efisien, nanti yang dibuat titik tanamnya nanti bisa dibuatkan tapak kudanya, atau kita gunakan hanya untuk pohonnya saja. Jadi tidak harus di terasan panjang seperti itu kalau memang dananya pengen efisien. Tapi kalau teman-teman punya dana yang lebih, nah terasan seperti ini juga bisa jadi solusi, bisa jadi referensi. Walaupun biayanya hitungan per hektarnya barangkali bisa sama antara ongkos alat beratnya membuat terasering dengan harga tanah per hektarnya. Kami tidak tahu berapa kemudian biayanya karena itu bukan ranah kami, itu ranahnya ownernya. Jadi mungkin di setiap kota atau di setiap lokasi akan berbeda harga sewa alat berat dan harga tanahnya. Jadi kami akan review apa yang kami ketahui saja teman-teman. Gitu. Ya. Sepanjang kami berada di sini, kami selalu excited melihat kondisi lahannya teman-teman. Walaupun perjuangannya tidak mudah, apalagi kalau pas musim hujan. Kalau hujan datang itu
tanah-tanah seperti ini, teman-teman bisa bayangin betapa syahdunya kalau melintasi tanah-tanah model seperti ini. Dan saya selalu berharap dengan adanya video ini bisa menjadi dokumentasi pengingat untuk diri saya sendiri pada saat di tahun 2025 bulan November, pertengahan November, kita sedang melakukan penanaman durian di Lubuk Agung 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Dan bersamaan dengan video ini pula, nanti teman-teman sudah bisa berhitung bahwa insya Allah nanti kalau Tuhan mengizinkan di 3 tahun kemudian, berarti di 2028, insya Allah bukit ini yang tadinya merah-merah seperti ini akan berubah menjadi bukit nan asri dengan tanaman durian. Nah ini teman-teman, ini pohon-pohon yang sedang kita akan tanam. Untuk ketinggian pohon yang kita tanam itu 1,5 meter sampai dengan 1,7, bahkan ada beberapa yang sudah lebih dari 1,7 meter. Nah, setelah dipancang ada yang bagi pohon ke setiap titiknya, ada juga yang melakukan penanaman. Yuk kita akan lihat posisi tanaman yang sudah kami tanam. Kondisi pohon durian yang sudah kami tanam. Nah, seperti ini teman-teman cara kami melakukan penanaman. Sebelahnya ini udah kebun orang, sudah ada tanaman sawitnya. Nah, ini Kang Ewok sedang beraksi. Tanahnya empuk ya, Kang? Empuk. Mantap tuh, gembur banget. Nah, yuk kita ajak teman-teman ke bawah situ melihat tanah yang sudah kita tanami. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai sana. Jadi nggak bisa lurus ya. Ya kita hitungnya nyamping aja begitu. Dari pohon ini ke pohon yang sebelah sana 10, 10 dan seterusnya sampai ke ujung sana. Ada satu baris atau satu terasan yang isi 30 pohon, ada yang hanya 8 pohon. Kemudian ada juga yang sampai 50 pohon dalam satu baris terasan seperti ini. Gitu. Nah, tadi yang saya bilang itu yang ini teman-teman. Jarak pohon ini, pohon sini ke sebelah sana 10 meter. Nah, jarak pohon terasan ini ke terasan yang bawah itu lebih dari 10 meter. Bahkan saya bilang tadi ada yang sampai 16 meter. Maka kalau perhitungannya per hektar bisa isi 100 pohon, dengan kondisi seperti ini, maka tidak bisa kemudian 1 hektarnya isi 100 pohon. Oleh karena jaraknya tadi ada yang 10, ada yang 16 meter. Gitu. Kalau kita lihat sekarang belum kelihatan posisi tanamannya, tapi insya Allah nanti di usia 6 bulan setelah tanam, pohon-pohon ini sudah bisa beradaptasi dan sudah mulai terubus, daun-daun sudah mulai tumbuh dan bertambah jumlahnya, maka insya Allah nanti akan terlihat bentuk daripada barisan tanaman itu sendiri teman-teman. Kira-kira begitu. Nah ini pohon durian yang kita akan tanam. Itu yang sudah tertanam. Baik teman-teman, kita akan ajak teman-teman jalan-jalan ke atas. Terima kasih.
Oke teman-teman, itu tadi video singkat kita mengenai kebun durian yang sedang kita tanamin. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sedang menginginkan atau sedang membangun kebun durian yang lahannya lebih kurang seperti ini. Sekali lagi semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.